Sudah familiar belum nih dengan kata-kata OCD? Banyak nih orang-orang di luar sana yang mengaku kalau dia menderita OCD, tetapi gejala dan kondisi psikisnya berbeda dengan data medis yang sebenarnya. Yuk kita simak di video berikut ini apa itu OCD. Hai, Assalamualaikum sahabat sehat. Ketemu lagi nih sama saya Dr. Wedelia di channel Dr. WSP. Teman-teman bisa follow IG saya di sini atau di sini @wedelia_sadina_putri. Kalau teman-teman ada masalah kesehatan nih, mau konsultasi masalah kesehatan, boleh silakan DM di Instagram saya, nanti saya bales ya. Konsultasi online gratis kok. Jangan lupa di like, di komen, dan di share juga ya teman-teman video YouTube saya, supaya kalau misalnya nih ada teman-teman kita lain yang membutuhkan, itu dia bisa langsung nonton. Sesuai dengan judulnya ya, kita akan mengetahui atau mencari tahu nih apa gejala dari OCD. Sebelum kita tahu gejalanya apa dari OCD, yuk kita simak dulu penjelasan singkat tentang OCD itu. Jadi OCD ini apa nih dok? OCD atau Obsessive Compulsive Disorder itu merupakan suatu gangguan psikologis nih yang bisa mempengaruhi pikiran yang obsesif gitu ya, dan juga perilaku yang kompulsif dari manusia. Hal ini biasanya mengganggu penderitanya itu dengan rasa gelisah, cemas, khawatir, kemudian rasa takut, serta yang khasnya ini teman-teman, itu menuntut penderitanya untuk melakukan suatu hal itu berulang-ulang. Padahal dia sudah melakukannya nih sebelumnya, tapi masih dilakukan berulang-ulang. Perilaku ini akan terus dilakukan sampai penderitanya keinginannya itu udah terpenuhi nih, baru mereka berhenti untuk melakukan perilaku tersebut. Nah, untuk penyebabnya dari OCD ini apa? OCD ini sampai saat ini belum diketahui nih penyebab pastinya apa. Tetapi diduga akibat ada gangguan pengiriman sinyal nih dari otak yang satunya ke otak lainnya, dari bagian otak tertentu ke bagian otak lainnya gitu ya. Atau bisa juga nih karena diduga ya penyebabnya karena mengalami stres yang terlalu berat atau tekanan yang terlalu berat itu juga bisa. Kemudian bisa juga nih ada faktor pemicunya seperti faktor keturunan dari keluarga gitu ya. Atau bisa juga nih karena faktor psikologis, cedera psikologis atau trauma di masa lalu, itu juga ada kemungkinan menyebabkan seseorang menderita OCD. Nah, untuk gejala dari OCD ini apa aja? Dia bermacam-macam nih sesuai dengan tipenya ya teman-teman. Umumnya penderita OCD ini akan mengalami gejala seperti resah, cemas, khawatir, takut, kemudian sering berpikiran negatif, itu juga bisa. Tetapi kita akan bahas satu persatu gejalanya sesuai dengan tipenya ya. Yang pertama itu adalah Wasser. Sesuai dengan namanya ya, berarti penderita yang mengalami gejala Wasser atau tipe Wasser ini, dia cenderung lebih sering untuk mencuci tangan itu berulang-ulang dengan menggunakan sabun atau air bersih. Karena dia merasa kalau tangannya itu belum bersih, padahal udah dicuci nih 1 kali, dicuci lagi 2 kali, itu ngerasa tangannya belum bersih juga. Jadi dia akan cenderung melakukan mencuci tangan itu berulang-ulang gitu ya. Dan gejala dari Wasser ini itu merupakan gejala yang paling umum dialami oleh penderita-penderita OCD. Gejala ini nih menjelaskan bahwa penderita OCD yang gejala tipe ini, dia merasa takut kalau dia akan terkontaminasi dengan bakteri, virus, atau kuman. Dan penderita ini juga tidak segan-segan nih untuk sering melakukan pembersihan pada bagian rumah ataupun pada bagian tubuhnya. Mandinya sering banget, terus kalau mandi lama banget gitu ya, karena dia ngerasa kalau badannya itu masih banyak bakteri atau kuman-kumannya. Gejala ini akan terus dilakukan oleh penderita ini karena adanya dorongan atau kompulsif nih kan dari keinginan mereka, karena mereka khawatir dan takut tadi kalau di rumahnya atau di tubuhnya atau di tangannya itu masih banyak
kuman-kuman yang menempel gitu ya. Dan gejala ini akan terus berlangsung nih sesuai dengan keinginan dari penderitanya. Yang kedua itu adalah hoarding. Nah, hoarding ini apa? Itu adalah suatu kondisi ketika kalian ingin mengumpulkan nih barang-barang bekas yang kalian temukan. Kalian dapat nih barang bekas dari mana, terus kalian kumpulkan di rumah kalian. Nah, itu merupakan salah satu gejalanya. Hal ini terjadi karena kalian berpikir bahwa barang tadi yang kalian temukan tadi dan kalian kumpulkan, suatu saat siapa tahu bisa berguna nih untuk di depannya. Jadi makanya kalian kumpulkan. Coba teman-teman periksa deh di sekitar rumahnya atau di kamarnya, banyak gak nih barang-barang bekas yang sudah kalian kumpulkan? Kalau banyak, berarti kemungkinan kalian salah satunya ya. Selanjutnya, gejala yang ketiga yaitu adalah checkers. Jadi teman-teman itu biasanya lebih cenderung untuk memeriksa sesuatu itu berulang kali. Penderita OCD akan melakukan pengecekan terhadap suatu benda atau hal-hal yang dianggapnya itu berbahaya. Contoh yang paling umum dilakukan oleh penderita OCD ini yaitu dengan mengecek pintu rumah ketika mereka akan pergi. Itu ngeceknya berulang-ulang kali. Aduh, udah saya kunci ya belum pintunya gitu. Cek lagi, udah sampai nih ke depan. Lupa lagi, cek lagi gitu ya. Jadi mereka takut kalau pintunya belum kekunci, padahal sebenarnya mereka udah melakukan nih pengecekan sebelumnya. Kemudian bisa juga nih mengecek kompor, apakah kompornya masih hidup atau udah saya matikan gitu ya. Diulang-ulang nih ngeceknya. Atau memeriksa lampu, kalau misalnya mau pergi nih, lampunya udah dihidupin atau belum gitu ya. Dicek berulang-ulang, bukan sekali. Kalau kita kan biasanya kalau orang normal ngecek aja sekali, inget nih udah saya kunci gitu ya. Kalau penderita OCD dia merasa bahwa hal itu belum dilakukannya dan khawatir kalau mereka akan mengalami bahaya. Dan penderita OCD ini juga nggak segan-segan nih untuk menyalahkan diri mereka sendiri kalau sesuatu hal buruk terjadi. Jadi kalau misalnya nih mereka lupa mematikan kompor, tiba-tiba terjadi nih, nauzubillahi ya, terjadi kebakaran nih di bagian dapurnya, itu mereka akan menyalahkan diri mereka sendiri, padahal sebenarnya mungkin kesalahan mereka gitu ya. Yang keempat, simetri dan orderliness. Pada gejala tipe ini biasanya penderita lebih cenderung untuk melakukan sesuatu pekerjaan misalnya gitu ya dengan berurutan, rapi dan juga simetris. Contohnya nih, kalian nggak suka nih barang-barang yang sudah menurut kalian susun dengan rapi itu dipindahkan atau disentuh nih oleh orang lain, susunannya diubah-ubah nih oleh orang, itu biasanya penderita OCD nggak suka tuh. Nah, perilaku seperti ini itu yang menuntut penderita OCD untuk melakukan kegiatan yang secara berulang-ulang gitu ya, dan harus tersusun rapi, simetris dan sejajar gitu. Inilah yang menuntut kalian untuk melakukan tindakan yang berulang-ulang nih. Hanya karena teman-teman menyukai hal-hal misalnya yang berurutan nih dalam menyusun bajunya sesuai dengan warna, atau menyusun sepatu nih sesuai dengan abjadnya, sesuai dengan merek sepatunya, itu belum tentu kalian mengalami OCD ya. Namun jika pikiran obsesif atau perilaku yang dirasa menurut kalian ini sudah di luar kemampuan kalian untuk mengendalikannya, itu saatnya kalian untuk mulai mencari pengobatan ya. Bagaimana dengan penanganan dari OCD ini? Penanganan atau pengobatan untuk OCD ini biasanya dengan cara psikoterapi. Bisa juga nih dengan terapi modifikasi perilaku. Namun jika diperlukan bisa menggunakan obat-obatan psikiatri. Kemudian bisa juga nih dilakukan kombinasi antara pengobatan-pengobatan tadi. Menurut Harvard Medical School itu dikatakan bahwa apabila dengan terapi obat-obatan itu akan terjadi sekitar 10% itu akan mengalami perbaikan atau sembuh secara total gitu ya, sembuh secara sempurna pasien-pasien OCD yang diberikan obat-obatan gitu ya. Dan sekitar setengahnya itu akan mendapatkan perbaikan nih dari perilaku ataupun pikiran mereka.
Teman-teman yang mengalami sekiranya gejala OCD ini, sebaiknya kalian ceritakan nih ke keluarga kalian ataupun ke orang-orang terdekat kalian. Nah, dengan dukungan atau support dari keluarga dan juga orang-orang terdekat dari kalian, itu diharapkan gejala-gejala dari OCD ini yang sedang kalian alami itu akan mengalami perbaikan. Dan juga mereka kan jadi tahu nih apa yang sedang kalian rasakan. Jadi mereka juga akan pengertian nih dengan kondisi kalian. Dan kalau memang dirasakan itu sudah cukup mengganggu kehidupan sehari-hari kalian, mereka juga akan membantu teman-teman untuk mencari pengobatan yang terbaik untuk teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini tentang OCD. Jadi udah pada tahu ya gejala dari OCD? Apakah teman-teman salah satunya? Semoga tidak ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum.